Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teguh dalam segmen Kata TGR. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan 4 penyanyi besar yang meninggal di tahun 1995. Sahabat kece TGR, di tahun 1995 memang bisa disebut tahun yang paling berduka untuk Indonesia. Karena di tahun itu ada 4 penyanyi besar Indonesia yang meninggal dunia. Mau tahu siapa 4 penyanyi besar itu? Check this out. Kita mulai dari yang pertama di bulan Maret 1995. Nike Ardilla meninggal dunia karena kecelakaan. Artis muda itu meninggal pada usia 19 tahun. Orang-orang tak menduga Nike akan pergi secepat itu. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi yang lebih dikenal dengan nama Nike Ardilla adalah seorang penyanyi atau aktris dan model asal Indonesia. Nike Ardilla meninggal setelah menabrak pagar tembok setinggi 1 meter di Jalan R.E. Marta Dinata atau dulu dikenal dengan Jalan Riau, nomor 215 Bandung sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Penyanyi sekaligus bintang film dan bintang iklan itu mengalami pendarahan di bagian kepala karena benturan tersebut. Sedangkan mobilnya diamankan di Mapolresta Bandung Tengah dan kerusakannya hanya di pintu pengemudi. Jenazah dikebumikan di Desa Imban Negara Kabupaten Ciamis sekitar 180 km sebelah timur Bandung. Berselang setelah 4 bulan kematian Nike Ardilla, kemudian ada berita muncul baru lagi, yaitu tentang kematian penyanyi rock legendaris asal Indonesia, Andy Liany. Dulu Andy Liany merupakan seorang penyanyi rock tanah air kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Namanya dikenal luas pada awal tahun 1990-an. Namun karir Andy Liany tak bertahan lama karena meninggal di tahun 1995 karena kecelakaan mobil. Awal karir bermusik diawali dengan bergabung dalam grup musik Z Liar. Bersama grup ini, 2 single Fitnah dan Bumi dirilis bersama dalam album kompilasi Indonesian Rock Metal 1 garapan Bursa Musik pada tahun 1990. Andy pernah menjadi vokalis Slank formasi awal. Ia juga pernah menjadi vokalis El Pamas. Pada tahun 1991, ia merilis 1 album single dengan lagu Satu Cinta, namun tidak sukses. Selanjutnya ia bergabung bersama Pai Ronald dan Once membentuk Vargat 27 dan merilis album 1000 Angan. Album solo pertamanya adalah Misteri di bawah label Wins Record. Salah satu lagunya, Sanggupkah Aku, mengangkat namanya ke pentas nasional. Setahun kemudian keluar album solo kedua Antara Kita dengan hits berjudul sama Antara Kita. Karirnya yang pendek berakhir karena kematiannya pada tahun 1995. Andy Liany dimakamkan di kampung halamannya daerah Tanjung Pinang, Riau. Ribuan orang mengantarnya ke pemakaman diiringi isak tangis. Abimanyu Ngesti atau yang sering kita kenal Abim Ngesti. Setelah kematian Andy Liany, kemudian terdengar kabar Abim Ngesti juga meninggal karena kecelakaan. Abim Ngesti merupakan pangeran dangdut yang sesungguhnya. Sebab sebagaimana yang dilansir dari Gridfam, Abim Ngesti berhasil membawa musik dangdut hingga ke mancanegara. Namun sayang, Abim Ngesti harus menghembuskan napas terakhirnya di usianya yang masih belia, yakni 16 tahun. Dia terlibat kecelakaan maut di Cikampek, Jawa Barat pada tanggal 28 Agustus 1995. Album pertamanya, Amir Asongan, merupakan awal mula perjalanan karir sang pangeran dangdut di dunia hiburan tanah air. Album ini dirilis pada tahun 1990 yang bernaung di bawah label Puspita Record. Album ini tak begitu populer kala itu sehingga album ini tak banyak yang tahu. Pada tahun yang sama keluarlah album keduanya yang berjudul Pangeran Dangdut di bawah label Akurama Record. Album keduanya Pangeran Dangdut berhasil membludak dan sangat fenomenal. Sehingga ayahanda Abim Ngesti yang bernama Wiwin Ngesti bisa membeli mobil baru dari royalti album kedua ini. Setelah sukses dengan album keduanya, kemudian launching album ketiga, Ini Dangdut, yang dengan lagu ini pernah duet dengan Iis Dahlia dan Dewi Purwanti. Setelah sukses dengan album pertama, kedua, dan ketiga, maka muncullah album keempat dengan aliran berbeda dari sebelumnya, yaitu album Ku Genggam Dunia. Dalam pembuatan video klip lagu ini featuring dengan Poppy Mercury, di mana penyanyi ini cukup tenar dengan lagu-lagu seperti Surat Undangan dan Antara Jakarta dan Penang, yang saat itu sama-sama ngetop dengan jenis musiknya masing-masing. Sebaliknya, Abim Ngesti tampil alternatif bermain gitar dalam video klip Poppy Mercury di lagu Terlambat Sudah. Ketika beberapa wilayah Indonesia terkena musibah gempa,
Maka lahirlah album kelima berjudul Gempa. Di album ini ada lagu rocker dangdut, lanjutan dari Pangeran Dangdut, dan ini dangdut. Selanjutnya disusul dengan mengeluarkan album ke-6, Ini Zaman Uang. Di lagu ini Zaman Uang, Abim Ngesti berduet dengan Eri Susan. Selanjutnya mengeluarkan album ke-7 yaitu Astagfirullah, yang di dalamnya ada lagu Bandar Dangdut dan Sekarang Dangdut. Setelah sukses dengan album Slow Rock Ku Genggam Dunia, keluarlah album Leila bersutan Wiwin Ngesti. Kemudian disusul dengan Sonia. Selanjutnya Abim Ngesti mencoba berkreasi karya sendiri dengan lagu Galis Baliku yang memadukan musik dangdut, rap, dan etnik dengan introducing Ole Ole Ole, di mana pada saat itu sedang gegap gempita Piala Dunia 1994. Lagu Gadis Baliku boleh dikatakan sebagai pencapaian estetis tertinggi di sepanjang karir musiknya sebelum kepergian untuk selamanya. Karena lewat karyanya sendiri, lagu yang sangat visioner dan juga dalam video pembuatan video klipnya di Tanah Lot Bali sangat memukau tentang kesadaran sosial dan budaya di Indonesia. Album ke-11 Dahsyat rupanya sebagai album terakhir Abim Ngesti. Video klip Dahsyat dirilis pada tanggal 15 Juli 1995. Tepatnya 35 hari sebelum Alja menjemputnya. Berdasarkan penuturan Ajar Gunawan yang menangani pembuatan video klip lagu Dahsyat di pantai Pelabuhan Ratu, bahwa Abim betul-betul habis-habisan. Meski syuting tepat di tepi jurang, Abim tak menunjukkan rasa takut. Dikatakan saat itu, Abim disebutkan seolah memberi syarat ingin pamit pada penggemarnya dengan menampilkan video klip yang sempurna. Abim Ngesti meninggal karena sebuah kecelakaan parah yang terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek. Waktu itu tanggal 19 Agustus 1995. Mobil yang mengangkut dirinya beserta keluarga besarnya berangkat dari Kudus, kampung halamannya, menabrak truk gandeng yang sedang berhenti di bahu jalan. Selain Abim, ibu Abim, adiknya yang masih 6 tahun, sepupunya dan juga pamannya Kaswito yang sekaligus sopir mobil naas tersebut juga ikut menjadi korban. Tidak hanya semasa hidupnya, setelah kematiannya ia tetap bersinar dengan lagu-lagunya yang terus dibawakan oleh penyanyi-penyanyi lain seperti lagu Pangeran Dangdut, Ini Dangdut, Rocker Dangdut, Bandar Dangdut, Sekarang Dangdut, Sonia, Dahsyat, dan lagu lainnya. Para pengagumnya yang berkumpul di fanspage dan grup ANFC atau Abim Ngesti Fans Club dari hari ke hari, dari menit ke menit terus menjalin komunikasi untuk berbagi informasi tentang idolanya yang tak tergantikan meski pendatang lama dan baru silih berganti. Setelah kematian Abim Ngesti, duka kembali menyelimuti keluarga Poppy Yuspidawati. Era 90-an memang menjadi masa di mana para musisi mendapatkan kejayaan. Tak terhitung berapa penyanyi dan grup band yang mewarnai industri musik di tahun 90-an. Salah satu penyanyi yang cukup menyita perhatian adalah Poppy Mercury. Perempuan bernama asli Poppy Yuspidawati ini lahir di Bandung pada 15 November 1973. Namun sayangnya Poppy meninggal pada 28 Agustus 1995 di usia 21 karena komplikasi penyakit MAH, radang tenggorokan, serta rematik yang dideritanya. Meskipun hanya sebentar menghiasi industri musik tanah air, nama Poppy Mercury tetap dikenal sebagai penyanyi yang bersinar. Terhitung sejumlah hits andalan seperti Surat Undangan, Antara Jakarta dan Penang, serta Hati Siapa Tak Luka mampu membawa namanya melambung tinggi. Kematian sang penyanyi sendiri juga berjarak cukup dekat dengan kematian bintang pop lainnya. Poppy meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1995 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat komplikasi MAH, bronkitis atau radang tenggorokan, atau yang lebih dikenal dengan difteri serta rematik yang dideritanya. Poppy Show terakhir kalinya di acara Pekan Raya Padang, tepatnya tanggal 2 Agustus 1995. Sebenarnya kondisi kesehatan Poppy sebelum berangkat sudah menurun dan ia pun berencana membatalkan show-nya. Tetapi panitia mengingatkan akan banyak penonton yang kecewa jika Poppy tidak hadir. Akhirnya Poppy pun mengabulkan permintaan panitia demi profesional kerja dan rasa cintanya yang begitu besar kepada penggemarnya. Sepulang dari show-nya, Poppy pun sempat membagikan oleh-oleh yang dibelinya dari Padang kepada keluarganya. Tapi keesokan harinya kondisi kesehatan Poppy langsung menurun. Poppy tidak pernah mau dibawa ke rumah sakit karena dia lebih senang dirawat dokter di rumah. Pada tanggal 25 Agustus 1995, karena kondisinya makin memburuk, Poppy pun dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 1995, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Poppy pun menghembuskan napasnya yang terakhir setelah sebelum sempat tak sadarkan diri. Karya-karya album yang pernah dia rekam. Yang pertama, Antara Jakarta dan Menang pada tahun 1991, Surat Undangan 1992, Terlambat Sudah 1993, Antara Kau Dia dan Aku 1993,
Biarkan Ku Pergi tahun 1994, Hati Siapa Tak Luka tahun 1995, Tak Mungkin Dipisahkan tahun 1995, dan Bukan Aku Yang Kau Cinta pada tahun 1995. Nah itulah guys 4 penyanyi besar yang meninggal di tahun yang sama, yaitu 1995. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.